Apakah kamu suamiku? Maksudmu, kau adalah suamiku. Lalu para dewa mengubahmu menjadi seperti ini. Melihat gadis di depannya mengenakan handuk mandi, Su Qimeng sedikit bingung. Benar sekali, dia ingin menangkapku. Hah, gelombang. Melihat wajah gadis itu memerah dan mulutnya mengembang lucu, Su Qimeng mendesah panjang. Apakah ini penipuan baru? Membiarkan gadis loli telanjang menipu saya. Saya tidak punya banyak uang untuk ditipu. Bukan. Gadis kecil, berhentilah bercanda. Suamiku sudah meninggal. Berapa umurmu? Berikan aku nomor telepon orang tuamu, atau aku akan menelepon polisi. Hei, Xiao Meng, kenapa kamu? Jilat-jilat-jilat gelombang-gelombang. Karena merasa gatal pada kakinya, gadis itu segera menarik kembali kakinya. Xiao Gun, berhenti menjilatiku. Guk-guk. Semakin Xiao Kun menjilatinya, semakin bahagia perasaannya. Seolah-olah dia benar-benar bertemu dengan keluarganya yang sudah lama tidak dia temui. Sayangnya gelombang. Mendengar nada bicara gadis itu, Su Qimeng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apakah menurutmu suamiku akan menggunakan kata seru seperti itu ketika berbicara? Hah? Menyadari bahwa ia tampaknya telah mengatakan sesuatu yang keterlaluan, gadis kecil itu segera menutup mulutnya. Tidak, bukan itu. Xiao Meng, tolong dengarkan penjelasanku. Ini bukan maksudku. Pikiranku berbicara tak terkendali. Perasaan seperti itu, yang jarang kualami. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Mata besar gadis itu yang berair terus berkelebat di pelupuk mata Su Qimeng. Aku tidak tahu kenapa, secercah harapan entah kenapa muncul di hatinya. Minggir, minggir, duduklah, pakan. Jarang sekali Xiao Kun benar-benar menuruti perintah orang luar dan duduk. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Kun tidak pernah mendengarkan perintah dari orang luar. Mengapa hari ini? Mungkinkah itu benar? Tidak, tidak, tidak. Bagaimana mungkin? Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Si idiot itu. Kirim anak ini pulang sekarang juga. Memikirkan hal ini, Su Qimeng mengangkat kepalanya dan melihat posisi gadis kecil itu lagi. Gadis kecil, karena kamu bilang kamu suamiku, aku akan menanyakan beberapa hal tentang aku dan suamiku. Kamu bisa menjawabnya, kan? Ya, kenapa aku tidak memikirkannya? Gadis itu menepuk dahinya dan langsung menjadi bersemangat. Tidak masalah, tidak masalah. Tanya saja, aku tahu segalanya tentangmu. Gadis itu duduk tegak dan membusungkan dada kecilnya yang bangga. Jadi, pertama-tama, siapa nama suamiku? Petik 2. Oh, Chen Xinyu. Bagaimana mungkin aku lupa namaku sendiri? Xin yang mana? Yu yang mana? Su Qimeng tidak terlalu terkejut dengan jawaban gadis itu. Lagi pula, dia bilang dia suaminya. Jadi dia pasti sudah siap. Xin berarti Xinran. Yu berarti hujan. Nama itu terdengar seperti nama seorang gadis. Nama itu diberikan kepadaku oleh bibi di panti asuhan. Hah? Su Qimeng agak terkejut ketika mendengar kata-kata gadis itu. Suaminya pun bercerita kepadanya tentang hal ini. Tentang panti asuhan. Bagaimana dia tahu tentang itu? Lalu, siapa namaku? Su Qimeng. Xiao Meng gelombang. Gadis itu tersenyum dan mulai menyentuh Xiao Kun yang duduk di sebelahnya. Kapan tanggal lahirku? Tanggal 9 Juli. Apa makanan kesukaanku? Kamu suka daging babi rebus, paha ayam goreng, teh susu, dan makanan cepat saji. Setiap Kamis gila kamu harus memintaku membawakan sesuatu. Siapa bintang favoritku? Itu hanya karena kakak. Kalau tidak, mengapa Xiao Kun dipanggil Xiao Kun? Kapan ulang tahun kita? Tanggal 4 Mei. Di mana kencan pertama kita? Oh, saya ingat betul kejadian itu. Itu adalah taman bermain universitas. Kami tidak punya banyak uang saat itu. Jadi kami membeli 2 cangkir teh susu dan duduk di sana di tribun. Itu sangat memalukan. Hal pertama yang kami beli sebagai usaha patungan adalah. Kemudian, Su Qimeng yang menolak percaya pada kejahatan, menjawab banyak pertanyaan yang hanya dia dan suaminya yang tahu jawabannya. Tetapi gadis di depannya tampak seperti seorang nabi.
Dia menjawab pertanyaan Su Qimeng satu persatu tanpa kesalahan. Tidak, itu tidak mungkin. Si idiot itu sudah mati. Dia sudah. Su Qimeng membuka matanya lebar-lebar dan mulai meragukan apakah ada yang salah dengan otaknya. Menatap loli kecil nan lucu di depannya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dia perlahan mengepalkan tinjunya. Orang itu pasti telah menulis buku harian atau semacamnya dan dia membacanya. Jadi ini terjadi. Memikirkan hal ini, Su Qimeng hendak berbicara ketika gadis itu berdiri lebih dulu. Oh, Xiao Meng, kamu masih tidak percaya. Oke, sebenarnya aku sudah tahu sesuatu tentangmu, tapi aku tidak memberitahumu. Petik 2. Setelah berkata demikian, gadis itu mencengkeram handuk mandinya erat-erat dan berjalan menuju kamar tidur Su Qimeng. Oh, itu dia. Saat saya dalam perjalanan bisnis, barang yang saya beli daring disembunyikan di kompartemen rahasia lemari. Apakah kamu sungguh mengira aku tidak tahu? Aku menunggumu untuk mengatakannya langsung kepadaku, tapi kau tidak melakukannya. Petik 2. Mendesis gelombang. Saat suara gadis itu berakhir, terdengar suara pintu lemari terbuka dari kamar tidur. Barang yang aku beli secara online itu, aku tidak memberitahumu. Memikirkan arti kata-kata gadis itu, Su Qimeng membelalakkan matanya. Mungkinkah itu? Dalam sekejap, dia menyadari benda apa itu dan wajahnya memerah. Sambil memikirkan penampakan benda itu, dia tiba-tiba berdiri dan berlari menuju kamar tidur. Jangan terbalik. Namun sudah terlambat. Gadis itu sudah keluar dari kamar tidur sambil membawa benda itu. Hei, gelombang itu dia, desir gelombang. Apa yang muncul di depan mataku adalah sebuah alat berwarna merah muda dengan bentuk yang aneh. Ledakan. Mengikuti suara itu, Su Qimeng jatuh berlutut lemah di tanah. Benar sekali. Ini adalah kesukaannya. Tapi sudah beberapa waktu berlalu. Kalau saja aku tidak menceritakannya, dia mungkin sudah melupakannya. Lagi pula, dia belum menyentuh benda ini selama lebih dari setahun sejak kematian Chen Xinyu. Jika kamu membelinya, katakan saja padaku gelombang. Gadis itu mengambil benda itu dan berjalan menuju Su Qimeng. Aku tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi setiap kali aku mengambil pakaian, aku takut benda ini akan keluar, dan itu akan sangat memalukan. Desir, saat gadis itu mendekati Su Qimeng. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, menyambar benda itu, dan cepat-cepat memasukkannya ke dalam sakunya. Melihat wajah Su Qimeng yang memerah dengan air mata di sudut matanya, gadis itu menelan ludahnya. Bukankah sebaiknya aku mengeluarkannya? Karena kamu tidak memberitahuku nomor telepon orang tuamu, aku akan menelepon polisi. Pepatah. Su Qimeng segera berdiri, kembali ke posisi semula dan mengambil telepon genggam di atas meja. Tidak, Xiao Meng, kau masih tidak percaya padaku. Aku benar-benar Chen Xinyu, suamimu. Bip, bip, bip gelombang. Su Qimeng dengan tegas memencet 3 nomor di telepon, seolah tidak berniat mendengarkan perkataan gadis itu sama sekali. Cek, kenapa kau tidak percaya padaku, Xiao Meng? Halo, apakah ini 110? Saya punya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya tahu saya tidak punya banyak uang. Saya tidak pandai melakukan sesuatu. Dan saya suka menonton film 2D setiap hari. Itu salahku karena membeli figur seharga lebih dari 1.000 yuan tanpa memberitahumu sebelumnya. Dan aku juga menghabiskan 2.648 di Genshin Impact. Tetapi ini semua adalah force majeure. Karena Clay sangat imut, saya tidak dapat menahan rasa antusias saya. Kami juga bertengkar saat pergi membeli pakaian. Aku pernah memarahi kamu karena boros karena kamu membeli terlalu banyak, tapi ternyata aku salah. Lagi pula, aku sudah berbelanja sepanjang sore, dan aku ingin tidur nyenyak karena aku libur kerja 2 hari di akhir pekan. Jadi suasana hatiku sedang buruk. Petik 2. Halo, maaf, saya salah menelepon. Bip, bip, bip gelombang. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan gadis itu, Su Qimeng menutup telepon. Apakah dia benar-benar? Penglihatan di depan matanya berangsur-angsur kabur,
dan air mata sebesar kacang perlahan jatuh dari sudut mata Sukimeng. Juga, terakhir kali ulang tahunmu. Kamu bilang kue yang aku beli terlalu besar. Kamu bilang itu buang-buang uang dan aku tidak boleh membelinya lain kali. Tapi aku tetap merasa kita harus merayakannya. Jadi saat itu saya membeli yang lebih kecil, dan menggunakan bahan yang lebih mahal. Hasil, Sua gelombang-gelombang. Sebelum gadis itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Sukimeng memeluknya. Kelembutan yang agak familiar itu langsung merasuk ke hati gadis itu. Xiao Meng, oke, berhenti bicara. Setelah mendengar suara yang sedikit gemetar, gadis itu akhirnya menutup mulutnya. Wuh, dasar bodoh. Kenapa kau baru kembali sekarang? Xiao Meng merasakan dadanya yang agak lembut. Gadis itu mengulurkan tangannya dan dengan lembut meletakkannya di rambut Sukimeng. Maafkan aku. Ini semua salahku. Mendengarkan suara tangisan di samping telinganya, ekspresi gadis itu berangsur-angsur melunak. Gelombang. Namun pada saat ini, terdengar suara. Sesuatu jatuh dari saku Sukimeng dan mendarat di tanah. Itu, Xiao Meng. Meskipun aku tidak tahu apakah ini bukan saat yang tepat. Desir. Sukimeng meningkatkan kekuatannya dan menekan Chen Xinyu ke dalam pelukannya. Aku akan mati. Aku akan mati.